Ya udah, kapanpun kau siap ya. Oke, terima kasih. Kali ini saya akan mewakili kelompok 3 yang untuk pertama membuka mengenai materi Artificial Intelligence in Manufacture Industry. Oke, kawan-kawan, perlu diketahui Artificial Intelligence adalah sistem komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Secara sederhana, AI merupakan sistem komputer yang bisa meniru cara berpikir manusia dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Berikut kutipan jurnal mengenai AI dalam industri manufaktur. Ini yang pertama, kami membawa judul Kecerdasan Buatan Pabrik, Manufaktur, Teknologi Utama, Aplikasi dan Tantangan. Di sini jurnalnya dikeluarkan oleh Proceeding of the IEEE, volume 20 halaman 1 sampai 21 tahun 2020. Salah satu penulisnya adalah Jia Puan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan fleksibilitas dan efisiensi produksi yang lebih tinggi dalam proses pengemasan produksi dengan mengintegritaskan data in-cache dan cloud edge. Subjek penelitiannya adalah penggunaan kecerdasan buatan dalam bidang manufaktur, mencakup perangkat cerdas, interaksi cerdas, lapisan AI, dan layanan cerdas. Di sini kami metode penelitiannya adalah dengan studi literatur dengan mengambil referensi studi yang telah ada sebelumnya untuk diterapkan. Hasil penelitiannya kami memperoleh mengenai penerapan kecerdasan buatan dalam industri manufaktur dengan mewujudkan penyesuaian cepat dalam produksi massal dibandingkan penerapan produksi tradisional. Jadi kawan-kawan, di sini penulisnya ingin bahwa adanya AI ini dapat membantu perusahaan untuk menghasilkan suatu produksi massal yang begitu banyak. Dibanding dengan produksi tradisional, layanan mereka akan lebih cepat dibanding dengan produksi tradisional. Jadi dengan adanya perangkat cerdas, interaksi cerdas, lapisan AI, dan layanan cerdas, itu dapat membantu mereka untuk menghasilkan banyak uang. Oke, selanjutnya kerangka kerja kecerdasan buatan untuk sektor UMKM dengan fokus pada desain dan industri manufaktur. Jurnal ini dikeluarkan oleh Elsevier halaman 1-5 tahun 2021. Salah satu penulisnya adalah Pak Wan Sarma. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelesaikan produksi massal pada UMKM yang ada di India. Subjek penelitiannya adalah ditargetkan penggunaan kecerdasan buatan dalam bidang manufaktur di India mencakup 5 teknologi pendukung utama, yaitu blockchain, IoT, layanan cloud, cyber security, data analitik big data. Lanjutnya metode penelitian yang digunakan sama seperti kita mengharapkan pemerintah India untuk inisiatif dalam hal kesadaran teknologi pendidikan diikuti dengan intensif dikarenakan pertumbuhan segmen industri akan sangat menyorot di masa yang akan datang. Jadi untuk yang kedua ini penulis pengen bahwa pemerintah itu melek akan teknologi, di mana UMKM di India masih banyak yang belum tersupport oleh yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi kalau misalnya ada AI untuk UMKM mereka, tentu akan menambah pundi-pundi pemasukan mereka ke keuangan ekonomi pada masyarakat yang ada di India. Karena mereka banyak yang namanya pabrik tekstil. Oke, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya atau rekan-rekan saya. Saya persilakan waktu dan tempat. Saya akan masuk materi selanjutnya, yaitu saya mengambil jurnal dengan judul Otomatis Proses Robotik dan Kecerdasan Buatan di Industri. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Jurgen Brio. Kemudian jurnal ini memiliki volume 181 halaman 51 sampai 58. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021. Kemudian untuk penulisnya itu Elsevier BV. Nah, tujuan dari penelitian jurnal ini adalah ini tujuan untuk menyajikan data tentang alat RPA. Apa itu RPA? Nah, RPA itu adalah Robotic Process Automation. Sehingga
memiliki banyak keuntungan dalam mengotomatisasi proses organisasi bisnis sehingga mampu membawa dampak perubahan besar di era industri 4.0. Nah, kemudian subjek dari penelitian kami itu adalah robotic process automation. Ini adalah otomatis tugasnya layanan yang memproduksi pekerjaan yang dilakukan manusia. Tugas ini dilakukan otomatis oleh robot, perangkat lunak atau yang kita kenal dengan AI yang mampu melakukan tugas secara berulang dan akurat. Tugas-tugasnya ini seperti menyalin data, memberi data, membuka email, dan lain-lain. Nah, kemudian metode yang kami gunakan ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan studi literatur dengan mengambil referensi studi yang ada sebelumnya untuk diterapkan. Nah, dari beberapa subjek-subjek yang telah dilakukan, kemudian dapat kami simpulkan penelitian yang kami dapatkan adalah bahwa sebagian besar alat-alat yang berpemilik mengimplementasikan algoritma yang terkait dengan tujuan AI seperti pengendalian, pengoptimalan, dan lain-lain. Serta kombinasi dan konsep dari teknologi ini membawa perubahan signifikan dalam proses industri. Oke, next, jurnal selanjutnya itu adalah yang kami ambil dengan judul penambangan teknologi dan buatan di bidang manufaktur. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Elsevier dengan memiliki volume 17 halaman 1 sampai 18. Jurnal ini juga diterbitkan pada tahun 2021. Nah, kemudian penulis jurnal ini adalah Yezeba Arina Dabik, Mirjana Cicak, Ugul Daim, dan Haidar Yulichat. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini. Tujuan ini adalah membuktikan bahwa teknologi AI merupakan proses pemanfaatan di bidang manufaktur modern, serta menawarkan studi visual yang komprehensif tentang penerapan kecerdasan dalam industri manufaktur. Kemudian subjek dari penelitian kami ini adalah menganalisis dan mengumpulkan data merupakan tantangan bagi industri global dengan munculnya teknologi dan inovasi seiring dengan penerapan AI. Kemudian selanjutnya adalah metode penelitian yang kami lakukan. Metode ini dilakukan dengan studi literatur dan mengambil referensi studi yang telah ada sebelumnya untuk diterapkan. Dan selanjutnya hasil penelitian ini adalah mencakup munculnya istilah 4.0 yang paling umum adalah bidang teknik, ilmu komputer dan teknik serta untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang minat dan bakat masyarakat. Oke, sekian, lanjutkan oleh kawan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi jurnal. Dan sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul penerapan kecerdasan buatan untuk rekrutmen di industri manufaktur. Penulis dari jurnal Machandran. Nah, tujuan penelitian yang dilakukan bertujuan untuk melakukan pengembangan dalam proses rekrutmen di industri faktur otomatis dengan uji coba aplikasi AI agar proses rekrutmen lebih mudah. Sedangkan pada subjek penelitian, subjek penelitian adalah sistem dalam proses rekrutmen di industri manufaktur otomatis dengan pembangunan rekrutmen online dengan penggunaan elektronika berbasis online. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode studi literatur dan proses perancangan aplikasi AI. Hasil penelitiannya sendiri adalah penerapan aplikasi AI memberikan hasil yang lebih baik dalam penilaian job candidate dengan menggunakan elektronika berbasis online. Penggunaan kecerdasan buatan dalam proses perekrutan memberikan kemampuan penilaian keterampilan yang lebih baik, penilaian objektif, pengalaman kandidat, dan branding
perusahaan yang lebih baik. Pemindaian aplikasi online yang lancar, Word, aplikasi wawancara kerja, induksi dan verifikasi karakter. Pengukuran berbasis kinerja potensi tim dalam faktor transformatif untuk aplikasi AI yang mengarah pada kemampuan penilaian keterampilan yang lebih baik, bias yang kurang disadari dan lebih banyak keterlibatan kandidat. Manufaktur menggunakan otomatis AI yang berharga untuk merekrut perwakilan dan dari proses akuisisi bakat dan membuat keputusan perekrutan yang lebih tepat dan efisien. Selanjutnya lanjut ke jurnal yang kedua yang berjudul Survei Kembar Digital Berbasis AI di Industri 4.0 Manufaktur Cerdas dan Robotika Canggih. Penulis dari jurnal ini sendiri adalah Ziki Huang, Yang Sen, Jiayi Li, Marcel Fei, dan Christian Bracer. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki masalah lingkungan yang semakin memburuk, seperti emisi karbon dan populasi nuklir. Hal ini menuntut berbagai bidang industri untuk beralih dari pertumbuhan konvensional ke pembangunan berlanjut. Sedangkan pada subjek penelitiannya sendiri adalah masalah lingkungan yang timbul yang memperburuk bidang industri dan memindahkan pertumbuhan ekonomi industri ke pembangunan berlanjut. Maka dari itu, dengan latar belakang ini, teknologi DC bertenaga AI diharapkan bisa melakukan adaptasi terhadap kondisi yang menyediakan evaluasi. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode studi literatur. Sedangkan hasil penelitian dari jurnal ini adalah penerapan teknologi DT bertenaga AI mampu melakukan penilaian kuantitatif keberlanjutan, juga dapat menilai kendala hasil yang dimodelkan. Survei terbaru teknologi DT yang digerakkan oleh AI di bidang aplikasi adalah Kota Pintar dan Mobilitas Perawatan Kesehatan yang mampu diperkirakan kepastian pekerjaannya pada masa depan. Dengan membenahi dan menggabungkan beberapa poin yang sangat signifikan, baik secara merata maupun ke arah atas, kami menerima bahwa dampak sinergis akan muncul yang dapat memberdayakan pekerjaan dalam tinjauan ini untuk menambah lebih banyak pemeriksaan terkait DT yang didorong oleh AI dan membantu berbagai cabang dengan membangun perbaikan baru dalam eksplorasi mereka. Sekian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari jurnal saya itu yang berjudul Intelligent Manufacturing untuk Industri Proses Didorong oleh Industri Buatan Intelijen. Nah, salah satu penulisnya yaitu Tao Yang. Untuk tujuan penelitiannya ialah mewujudkan kecerdasan industri dalam proses untuk mengintegrasikan secara mendalam AI industri dan internet industri dengan domain kerja pengetahuan industri, mengembangkan algoritma AI dan sistem AI melengkapi dan meningkatkan. Untuk subjek penelitiannya ialah mengingatkan status perkembangan industri, proses Cina dan kebutuhan akan digitalisasi, jaringan dan kecerdasan masalah ilmiah yang menentang dan teknologi kunci menuju manufaktur cerdas untuk industri proses diusulkan. Sedangkan metode penelitiannya yang dilakukan adalah studi literatur dengan mengambil referensi studi yang telah ada sebelumnya untuk diterapkan. Hasil penelitian artikel ini meninjau kekurangan dari pengembalian keputusan kontrol dan manajemen operasi yang ada dari seluruh proses produksi di industri proses dan menjelaskan arti dan menyajikan visi manufaktur cerdas dalam industri proses. Makalah ini menganalisis tentang ilmiah dan teknologi kunci yang sangat penting. Setelah saya akan melanjutkan jurnal selanjutnya yang berjudul Manufaktur Menggunakan Kecerdasan Buatan Berdasarkan Nilai Ekonomi Sirkular. Yang penulisnya Pawan Sharma. Tujuan penelitian adalah diharapkan dapat membentuk virtuous circle yang kondusif bagi pengembangan sosial, masalah mode, pengendalian biaya lingkungan dan hubungan antara rantai nilai dan pengendalian biaya lingkungan dibahas. Subjek penelitian, biaya konsumsi lingkungan eksternal dihitung dengan mengambil pabrik minyak sebagai objek penelitian sesuai dengan laporan biaya lingkungan dari pabrik produksi minyak dan saran yang relevan diusulkan dengan pengendalian skema. Untuk hasil penelitiannya ialah berdasarkan hubungan erat antara
ekonomi sirkular dan rantai nilai pengendalian biaya lingkungan dari perusahaan manufaktur dibahas dari perspektif rantai nilai ekonomi sirkular. Dapat disimpulkan bahwa pengukuran biaya lingkungan di bawah nilai ekonomi sirkular perlu mengukur biaya penggunaan secara komprehensif dan biaya eksternal yang mempengaruhi lingkungan dalam proses produksi. Perusahaan menyadari internalisasi biaya lingkungan dan meningkatkan antusiasme perusahaan dalam mengurangi biaya lingkungan. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya kembalikan ke moderator. Kami masuk ke sesi pertanyaan. Jika kawan-kawan memiliki pertanyaan, silakan angkat tangan. Oke, ini siapa nih? Kartika. Kartika, oke. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya itu, penelitian apa yang dilakukan dalam nilai ekonomi sirkular? Oke, untuk kelompok saya, silakan dijawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kakaknya. Penelitian apa yang dilakukan dalam nilai ekonomi sirkular? Nah, itu biaya konsumsi lingkungan eksternal dihitung dengan mengambil pabrik minyak sebagai objek penelitian sesuai dengan laporan biaya lingkungan dari pabrik produksi minyak, dan saran relevan disusulkan untuk pengendalian skema biaya lingkungan. Gimana Kak untuk jawabannya? Jelas atau tidak? Baik, sudah terima. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Oke. Udah ada yang angkat tangan. Dev. Ayo Bang Dev, silakan bertanya. Oke, izin bertanya guys. Tadi saya baca yang fokusnya jurnal pertama sih, ya tentang kayak cerita itu tentang kejahatan buatan. Nah, di layanan manufaktur kan berbasis kejahatan buatan. Apa yang bisa dijelaskan perbedaan mengenai kecerdasan buatan di layanan manufaktur yang sudah berbasis kecerdasan buatan dengan yang manufaktur tradisional? Oke, suara saya kedengaran? Gimana? Udah kedengaran belum? Aman. Oke, sini saya akan menjawab tadi dari Bang Dev ya. Bagaimana sih perbedaan antara industri manufaktur yang udah berbasis kecerdasan buatan dengan yang manufaktur masih tradisional ya. Nah, untuk layanan yang sudah berbasis kecerdasan buatan atau udah dipasangkan AI, yaitu memiliki kelebihan di mana sudah terintegritas layanan biasanya yang dilakukan oleh manusia, ini udah digantikan oleh chipset. Jadi contohnya saat sebuah industri yang sudah dipasangkan chipset, dia itu sudah melayani dengan respon pesan otomatis. Nah, di industri manufaktur ini juga demikian. Pemesanan mereka atau perusahaan mereka sudah melalui online, jadi langsung aja diolah oleh database perusahaan tersebut untuk menggerakkan otomatisasi produksi massal. Sedangkan untuk yang tradisional, kita itu ketinggalan sangat jauh ketika melakukan pemesanan. Orderan itu kan menumpuk tuh banyak, tetapi kita belum bisa membalas satu persatu. Jadi bedanya AI dengan adanya AI dengan yang masih tradisional, ya itulah waktunya juga masih terbatas ya, jadi efisiensinya itu kurang. Oke, mungkin itu aja Bang Dev, bisa saya jawab. Terima kasih. Maksimum aja. Oke, gimana? Udah jelas soalnya. Coba kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan tujuan intelijen manufaktur proses dengan didorong oleh industri buatan intelijen. Jelas? Oke, kepada Bang Wiki silakan dijawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Abang Wandes.
apa ini maksud tujuan intelijen proses dengan didorong oleh industri buatan intelijen? Nah, untuk jawabannya, untuk mewujudkan kecerdasan industri dalam proses, untuk mengintegrasikan secara mendalam AI industri dan internet industri dengan domain kerja pengetahuan industri, mengembangkan algoritma AI dan sistem AI, melengkapi dan meningkatkan. Sekian. Bagaimana Kak? Ya, terima kasih Bang. Oke, terima kasih Kak Wandis, Bang Wandis. Oke, mungkin selanjutnya kita ambil pertanyaan dari Bang Zaidan ya. Kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Nugroho dari kelompok 1 yaitu IoT di bidang manufaktur industri. Jadi tadi kan ada disebutkan tuh dalam pengaplikasian AI di industri manufaktur ada tantangannya. Nah, jadi pertanyaan tuh bagaimana sih tantangan yang dihadapin industri manufaktur itu? Kalau bisa dijelasin. Terima kasih. Oke, nah ini tadi makasih ya Bang Zaidan ya. Ini bagian dari jurnal saya juga. Di sini saya langsung menjawab aja. Apa sih tantangan yang akan dihadapi jika industri itu sudah berbasis dengan AI? Jadi tantangan ke depan itu dibutuhkannya ya tenaga kerja yang ahli dalam bidang AI. Ya seperti teknisi, juga developer ya. Bagaimana produksi teknologi AI itu sangat diperlukan untuk masa depan. Jadi sangat membantu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Bang Jidan. Ya, terima kasih, jawabannya sudah sangat jelas. Oke, selanjutnya mungkin dari perempuan nih, dari Kak Aliza mungkin ada pertanyaan. Menurut Anda, apa penyebab masalah yang timbul sehingga memperburuk masalah lingkungan pada bidang industri? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Oke, penyebab masalah yang timbul adalah dikarenakan bidang industri yang sekarang ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang berpindah dari pertumbuhan ekonomi industri ke pembangunan berlanjut. Hal ini disebabkan karena lingkungan yang semakin memburuk, seperti adanya emisi karbon dan populasi nuklir yang terjadi di bidang industri. Nah, maka dari itu kita yang berada di bidang industri ini perlu beralih dari pertumbuhan konvensional ke pembangunan berlanjut. Mungkin begitu saja. Baik, terima kasih. Jawabannya bisa saya terima. Oke, selanjutnya kepada Bang Marcel mungkin ada pertanyaan, kami persilakan waktu dan tempat. Ini program aplikasi AI di proses kecerdasan buatan pada bidang industri. Oke, itu masih di jurnal saya. Baiklah, saya akan menjawabnya. Mengapa memilih program aplikasi AI di sistem kecerdasan buatan pada bidang industri, yaitu rekrutan job ya. Di sini dikarenakan penggunaan kecerdasan buatan dalam proses perekrutan memberikan kemampuan penilaian keterampilan yang lebih baik daripada penilaian manusia itu sendiri. Karena di sini penilaian lebih objektif, yang lebih berpengalaman. Kandidat juga membuat perusahaan menjadi lebih baik. Hal ini telah dikembangkan dalam sistem AI, aplikasi AI itu sendiri, yaitu berupa pemindaian aplikasi online yang lancar, buat aplikasi wawancara kerja kan pada bidang industri yang beralih dari program aplikasi AI di sistem kecerdasan buatan. Sekian. Terima kasih Kak. Gimana? Terima kasih Kak. Terima kasih. Selanjutnya kepada Kakak Sisila mungkin ada pertanyaan, waktu dan tempat, silakan. Baik, izinkan saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Sisilia Mulyadi, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya,
Bagaimana cara kerja alat Automation Anywhere melalui alat bor yang telah diterapkan dalam industri manufaktur yang telah disebutkan dalam jurnal? Terima kasih. Oke, langsung saja saya langsung menjawab pertanyaan dari Kak Cecilia tadi. Nah, cara kerjanya itu dia bekerja secara internal. Kemudian dia itu memberikan informasi khusus terhadap sistem AI. Nah, dengan itu kemudian diterapkan pula dalam proses ERP. Alat ini juga mencakup beberapa bidang seperti sumber daya manusia, manajemen, hubungan, pelanggan, dan lain-lain. Dengan caranya tersendiri. Nah, contohnya itu seperti logika. Apa sih logika Buji tersebut? Nah, logika Buji tersebut merupakan cabang dari ilmu matematika yang mempunyai fungsi untuk memberikan pemecahan masalah seperti yang dilakukan pada manusia, tetapi dia menggunakan bantuan teknologi komputer. Nah, contohnya lagi yaitu pada jaringan saraf peniruan dan pemrosesan bahan alami. Oke, apakah jawaban saya sudah cukup jelas, Kak? Nah, tadi udah dijelasin sama Bang Dimas bahwa cara kerjanya itu menggunakan sistem logika fuzzi. Itu menggunakan ilmu matematika untuk mencari masalahnya. Mungkin selanjutnya dari siapa yang belum ininya? Oke, kepada Bang Aditya Firmansyah kami persilakan. Baik, di sini pertanyaan pada kelompok 3. Mengapa penulis menekan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dalam hal kesadaran mengenai teknologi pada industri manufaktur? Baik, langsung saja ya saya jawab mengapa pemerintah harus bekerjasama untuk menjalankan teknologi ini. Karena di India mereka ingin agar industri UMKM mereka tidak ketinggalan dengan negara-negara lain, dan juga diperlukannya beberapa perangkat yang menunjang produksi massal mereka, dan juga diperlukan tenaga ahli yang banyak di masa yang akan datang, perkembangan dan peningkatan teknologi. Jadi harapannya itu dengan bantuan pendanaan pemerintah dapat menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh negara India tersebut dalam proses pengembalian ekonomi mereka yang selama ini mungkin saat pandemi mereka agak sulit mencari customer atau pelanggan. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Terima kasih. Bagaimana Bang Aditya? Jawaban sangat jelas, terima kasih. Oke, selanjutnya Kak Adila, boleh bertanya? Saya akan bertanya tentang apakah penggunaan teknologi DT bertenaga AI bisa memperbaiki masalah yang ada? Terima kasih. Apakah penerapan teknologi DT bertenaga AI bisa menyelesaikan masalah? Baiklah. Di sini penerapan teknologi DT bertenaga AI ini adalah meneliti desain pemodelan dan simulasi diagnostik kesalahan dan prognostik yang mampu mendukung pengambilan keputusan secara efisien. Maka dari itu teknologi ini mampu memberikan safety pertama sebelum masalah itu terjerumus sebelum kita terjerumus ke dalam masalah itu. Karena penerapan teknologi DT bertenaga AI ini mampu melakukan penilaian kuantitatif keberlanjutan yang tidak dapat dilakukan manusia. Juga dapat menilai kendala hasil yang dimodelkan. Dengan demikian dapat melakukan pengambilan keputusan secara nyata yang beresiko tinggi yang juga tidak dapat dilakukan manusia. Teknologi DT yang digerakkan oleh AI ini di bidang aplikasi adalah kota pintar, mobilitas, dan perawatan kesehatan yang diperkirakan kepastiannya mampu
melakukan pekerjaannya pada masa depan. Kami menerima bahwa dampak sinergis akan muncul yang dapat memberdayakan pekerjaan dalam tinjauan ini untuk menambah lebih banyak pemeriksaan terkait DT yang didorong oleh AI dan membantu berbagai cabang dengan membangun perbaikan baru dalam eksplorasi mereka. Sekian, terima kasih. Apa bisa diterima? Bisa banget. Kasih ya. Ya. Oke, selanjutnya siapa lagi nih yang belum bertanya? Kak Farisya, kami persilakan waktu tempat bertanya. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Baiklah, di sini saya ingin bertanya ya Kak kepada kelompok 3. Tadi sudah kita ketahui bahwasannya algoritma ini menjadi salah satu komponen penting dalam proses pengembangan AI. Kira-kira menurut kakak tersendiri, mengapa algoritma ini menjadi komponen penting dalam proses pengembangan AI itu tersendiri? Terima kasih Kak. Oke, mungkin dari Bang Dimas boleh dibantu jawabnya. Terima kasih Kak sudah bertanya. Ini saya akan menjelaskan sedikit mengapa sih algoritma itu penting dalam proses pengembangan AI. Nah, di sini karena algoritma itu merupakan teknik kecerdasan buatan serta untuk meningkatkan dalam proses pengenalan informasi dan klarifikasi data dalam penyajian data tersebut. Proses AI. Oke Kak. Oke, terima kasih Kak Dimas. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin kita ganti dulu ke Kak Putri ya. Kepada Kak Putri, silakan. Baik, di sini saya ingin bertanya, mengapa memilih program aplikasi AI di sistem kecerdasan buatan pada bidang industri? Saya akan menjawab. Mengapa memilih program aplikasi AI di bidang industri? Karena penggunaan kecerdasan buatan dalam proses perekrutan memberikan kemampuan penilaian keterampilan yang lebih baik, penilaian objektif, pengalaman kandidat, dan branding perusahaan yang lebih baik. Hal ini telah dikembangkan dalam sistem aplikasi AI, yaitu berupa pemindaian aplikasi online yang lancar, buat aplikasi dan verifikasi karakter yang lebih baik daripada kita melakukan cara tradisional. Juga pengukuran berbagai kinerja potensi sangat baik juga bisa dinilai dalam proses aplikasi AI ini sendiri. Bagaimana Kak? Bisa diterima? Ya baik, terima kasih. Kembalikan aja lah ke Bang Dev ya, mungkin mau ngambil gambar atau dan lain sebagainya macamnya. Ada Bang Dev, dipersilakan. Setengah 12 malam. Oke, karena kita sudah selesai semua, saya akan